Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita dapat sampai pada penghujung perkuliahan kita sejarah pendidikan Islam. Hari ini kita langsung membahas dua tema, yaitu melanjutkan yang kemarin, pendidikan Islam di Indonesia, tentunya pasca kemerdekaan ya, seperti apa. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pendidikan Islam, pendidikan wanita Islam di Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat kita mulai. Nah, pada masa kemerdekaan, upaya dari para tokoh-tokoh atau ulama Islam itu adalah mendorong munculnya atau memproklamirkan jihad fi sabilillah. Karena pada saat proklamasi kemerdekaan tersebut, Belanda itu masih berupaya untuk kembali ke Indonesia ya, melalui berbagai cara, sehingga agar kemerdekaan tetap bisa didapatkan, maka para ulama memproklamirkan jihad fisabilillah, bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah merupakan sarana berjihad ya, dengan menyatakan bahwa pemerintah RI satu-satunya pemerintah yang sah dan wajib dibela, sehingga wajib mengangkat senjata terhadap musuh-musuh RI yang menjajah. Nah, inilah nanti kemudian bisa kita lihat kenapa kemudian para santri begitu beraninya, walaupun misalnya senjatanya hanya bambu runcing gitu ya, karena ada dorongan jihad fisabilillah tersebut. Nah, memasuki masa kemerdekaan, maka kemudian pemerintah yang terbentuk segera menetapkan kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan dalam hal pendidikan. Nah, itu apa saja? Nah, melalui pembinaan pendidikan agama secara formal oleh Depak dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian PAI, Pendidikan Agama Islam, itu mulai diatur resmi, itu tahun 46, yang kemudian nanti SKP-nya dikeluarkan tahun 51. Isinya apa? Bahwa pendidikan agama mulai diajarkan di kelas 4. Kalau misalnya daerahnya kuat, boleh kelas 1. Tetapi meskipun di sini masih ada syarat, boleh harus ada izin orang tua ya. Jadi sifatnya belum wajib. Nah, dibanding sebelumnya, di mana dulu tidak diperbolehkan oleh Belanda untuk diajarkan agama di sekolah. Kemudian juga pada masa Jepang hanya mengajarkan budi pekerti. Nah, dengan pemerintahan Indonesia ini, pendidikan agama mulai diajarkan secara formal, di mana biaya pendidikan agama ditanggung oleh pemerintah. Dari segi kurikulum semakin diperbaiki oleh Kiai Haji Imam Syarkasi. Kemudian baru di sidang MPRS yang tahun 1966 itu ditetapkanlah pendidikan agama menjadi fak wajib yang diajarkan mulai sekolah dasar sampai PTUN. Jadi yang tadinya harus hanya mendapat persetujuan dari orang tua mulai tahun 66 menjadi wajib untuk diajarkan mulai SD sampai perguruan tinggi. Nah, itulah kemudian nanti menjadi cikal bakal ya, pendidikan Islam secara formal di sekolah-sekolah. Nah, apa yang kemudian berkembang setelah itu dari sisi lembaga pendidikan di masa kemerdekaan tersebut? Kemudian pemerintah mendirikan MIN, MTSN, dan MAN itu sebenarnya sebagai contoh pengelolaan madrasah yang tidak hanya mengajarkan pembelajaran agama tetapi juga umum. Ya, jadi ada tidak sekolah atau madrasah atau sekolah Islam itu tidak hanya mengajarkan
materi pelajaran agama, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan umum. Nanti juga berdiri Sekolah Guru Agama Islam dan Sekolah Hakim Agama Islam. Kemudian berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, ada IAIN, kemudian ada ADIA, ya, terus kemudian ada gaji untuk guru agama, dan juga ada peralatan pendidikan dan pengakuan ijazah. Karena dulu kalau sekolah di madrasah itu ijazahnya masih belum diakui pemerintah, hanya di sekolah-sekolah dasar negeri, SMP negeri itu yang diakui. Kalau madrasah belum diakui karena hanya mengajarkan agama. Kemudian bekerja sama untuk bantuan pembiayaan misalnya dengan Timur Tengah gitu ya, negara-negara Timur Tengah. Kemudian pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Jadi ada pembagian berapa persen sekolah umum dan berapa persen pengetahuan umum dan berapa persen pengetahuan agama, sehingga agar ada persamaan antara lulusan madrasah dengan lulusan sekolah biasa. Jadi antara lulusan SMP dan lulusan MTSN itu punya derajat yang sama karena mempelajari hal yang sama, ya. Nah, kalau kita runtut ya bagaimana sebenarnya sistem pendidikan Islam di Indonesia itu dari informal menjadi formal. Pertama adalah dimulai dari suri tauladan oleh pedagang Islam. Jadi pedagang Islam datang ke Indonesia memberikan suri tauladan. Jadi sedikit-sedikit mengajarkan Islam sambil berdagang. Kemudian beberapa dari mereka ada yang menetap, menikah, sehingga menurunkan generasi Islam. Kemudian pengajaran dimulai dari keluarga terkecil, keluarga kerabat terdekat, kemudian menjadi masyarakat sekitar, hingga nanti pembelajaran melalui surau, langgar, masjid, misalnya ada sekolah-sekolah diniyah, terus ada TPA, TPQ, ya. Nanti berkembang menjadi pondok pesantren, sifatnya lebih menetap. Nah, karena juga waktu itu pondok pesantren juga ijazahnya tidak diakui secara resmi oleh negara, maka banyak pondok pesantren yang kemudian mendirikan madrasah formal. Hingga kita lihat kalau sekolah-sekolah sekarang ini, pondok-pondok pesantren yang sekarang, misalnya seperti An-Nur gitu ya, itu walaupun pondok pesantren An-Nur tapi ada sekolahnya SMP. Nah, itu adalah upaya-upaya agar dari informal lembaga pendidikan Islam itu bisa menjadi formal dan diakui oleh pemerintah, dan ijazahnya para peserta didik ini mendapatkan ijazah yang resmi diterima oleh negara, ya. Nah, kemudian munculnya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia itu dari mulai hanya mengajarkan agama, kemudian lebih ditata modern, manajemennya juga mengajarkan umum. Itu pendorongnya banyak, ya. Yang pertama karena ulama yang belajar melihat adanya pembaharuan sehingga pengen praktek. Juga ada anggapan bahwa sistem pendidikan tradisional di madrasah itu hanya tidak bisa apa-apa gitu ya, karena tidak mengajarkan sektor ekonomi, hanya mengajarkan hal-hal yang pengetahuan yang agama gitu ya. Kemudian pengaruh dari sistem pendidikan barat yang sudah terorganisir jadi pengen meniru seperti itu. Kemudian banyak yang kemudian lebih tertarik masuk sekolah umum. Lalu bagaimana dengan madrasah? Nah, itulah kemudian ada upaya pembaharuan dengan intinya adalah memasukkan ilmu pengetahuan umum, membuat kurikulum yang memiliki capaian, meningkatkan mutu sarana dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan.
Materinya bagaimana? Nah, pada masa pembaharuan tentu ilmu agama tetap diajarkan, mungkin lebih luas lagi. Kemudian ditambah pelajaran umum. Ada bahasa Arab, ada sejarah, ada bahasa Indonesia, ada matematika atau ilmu berhitung dan sebagainya. Dengan didasarkan pada SKP 3 Menteri, maka pengetahuan umum yang kemudian ada di madrasah itu jumlahnya menjadi 70% dan agama hanya 30%. Agar apa? Agar ijazah bisa disetarakan dengan sekolah umum. Jadi keluaran madrasah justru memiliki kompetensi lebih, karena di samping mereka memahami pengetahuan umum, mereka juga memiliki pengetahuan agama. Kemudian disinilah kemudian pendidikan Islam menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Nah, itu tadi tema pertama. Kemudian kita masuk tema kedua tentang pendidikan wanita Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa dulu kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia itu kita kenal dengan istilah konco wingking ya, karena wanita itu tidak bisa berkiprah lebih jauh kecuali hanya di apa istilahnya ya, hanya 3 tempat gitu ya, di sumur, di dapur dan di kasur. Nah, itu kalau kalian pernah dengar ya. Karena apa? Konstruksi budaya patriarki. Jadi hak akses semuanya itu hanya boleh diberikan kepada laki-laki. Jadi perempuan tidak memiliki hak pendidikan dan tidak memiliki andil dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak boleh tampil dalam masyarakat. Perempuan lebih banyak sebagai objek pembahasan, bahkan dalam kitab-kitab ya. Ada misalnya fikih wanita, itu ya khusus membahas tentang wanita. Tetapi kita tidak temui fikih laki-laki, ya, itu contohnya. Kemudian pada saat itu perempuan menempati posisi kedua. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, pun demikian di seluruh dunia. Buktinya apa? Yang pada masa Umar itu ya, sampai kemudian membunuh anaknya karena malu memiliki anak perempuan. Nah, itu menunjukkan bagaimana posisi perempuan yang cukup rendah. Kemudian ada legitimasi bahwa laki-laki lebih unggul dari sisi kodrat maupun agama ya. Jadi ada semacam seperti itu, sehingga ini nanti memunculkan keprihatinan para tokoh, baik tokoh wanita maupun tokoh laki-laki yang atau pria yang peduli dengan kedudukan wanita yang harus diangkat martabat atau derajatnya ya, martabatnya terutama ya. Nah, ada sebuah kesadaran yang dilandasi oleh tentu saja dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Hujurat bisa kita temui ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang terakhirnya adalah untuk li ta'arufu, jadi saling memahami satu sama lain, bukan saling merendahkan satu sama lain. Atau misalnya juga surat At-Taubah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu bukan karena kamu laki-laki atau kamu perempuan, tetapi yang adalah yang paling bertakwa. Kemudian ada kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian Rasulullah sebenarnya sudah mengangkat derajat wanita. Mereka sudah diperbolehkan berkiprah di ruang publik, maka ini harus dilanjutkan. Kemudian kesadaran bahwa ibu adalah sekolah pertama. Kalau ibunya bodoh, maka akan melahirkan anak-anak yang bodoh. Kemudian kesadaran pentingnya bahwa perempuan itu sumber
sekaligus pusat peradaban dunia. Ada sebuah ungkapan, al-mar'ah imadul bilad idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Jadi kalau perempuan itu adalah tiang negara. Kalau misalnya perempuan-perempuannya atau wanita-wanitanya wanita solehat, wanita yang baik, maka negara tersebut juga akan baik. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga ada muncul upaya-upaya pembaharuan dari para tokoh. Ada misalnya Kartini, jadi mendirikan sekolah rata-rata ya, ada Dewi Sartika, ada Rahmah El Yunusiah, kemudian ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Aisyah. Nah, ini yang awal-awal mendorong munculnya emansipasi ya. Emansipasi itu adalah arahnya adalah kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan untuk mereka juga, perempuan itu dapat memperoleh akses pendidikan dan mampu juga berkiprah di masyarakat di ranah publik. Nah, terbukti ya ketika perempuan kemudian diperbolehkan untuk sekolah, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan perempuan yang muncul. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kesetaraan dalam hal pendidikan ya. Jadi kesetaraan ini bukan dimaksudkan untuk disamakan ya, tetapi hak, memperoleh hak yang sama. Bukan untuk disamakan, tetapi disetarakan haknya. Nah, organisasi yang kemudian berupaya memajukan perempuan itu kemudian muncul ya setelah itu. Ada selain Aisyah tadi ada Perkumpulan Wanita Syarikat Islam, ada Perempuan Perti, kemudian ada Muslimat NU, dan ada Perempuan Persis. Nah, sejak saat itu kemudian kiprah wanita semakin diterima, kemudian sampai sekarang seperti yang kita rasakan, alhamdulillah dalam satu kelas kita semua dapat belajar, baik laki-laki dan perempuan, kita saling menghormati, menghargai, dan tidak memandang seseorang itu dari jenis kelaminnya saja. Kalau misalnya laki-laki bagaimana atau perempuan bagaimana, tetapi semua harus sama-sama saling menghormati satu sama lain. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.